Bapak mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Seberapapun kami yang ada di tempat ini, kami tetap mempermuliakan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus, dari awal hingga akhir ibadah ini, Engkau dipermuliakan. Dan setiap kami Tuhan Yesus yang sudah ambil bagian, kami juga Tuhan Yesus menerima bagian itu. Engkau berkati jemaat-Mu di tempat ini. Kami serahkan Tuhan Yesus ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Yesus Kristus. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan semusim.
sebagaimana kami ada hari ini, itu semuanya atas kasih dan anugerah Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang siap untuk ditaburi firman, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Shalom. Kita langsung saja buka di dalam Galatia. Kita buka di dalam Galatia 4 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-5. Sebenarnya sampai ke-11, tetapi kali ini saya bahas hanya sampai ke ayat 5 saja. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Amin buat firman Tuhan. Saya bacakan sekali lagi ayat yang pertama. Selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Yang dimaksud dari kata akil balik di sini adalah orang yang telah mencapai tahap dewasa. Kata balik ini diambil dari bahasa Arab ya, yang bisa diartikan yaitu sampai usia seorang mencapai ke tahap kedewasaan. Alkitab menyatakan bahwa orang yang belum dewasa rohani belum layak untuk menerima warisan. Setelah mengalami kedewasaan atau yang disebut dalam Alkitab adalah akil balik, barulah hak sebagai ahli waris dapat diterimanya. Akil balik yang dimaksud oleh ayat Nats di atas yaitu adalah akil balik rohani atau kedewasaan rohani. Inilah yang menjadi sasaran hidup orang percaya, yaitu mencapai kedewasaan rohani. Kita buka di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-13. Saya bacakan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Setiap manusia pasti akan mengalami sebuah pertumbuhan secara fisik. Mulai dari di kandungan, kemudian manusia itu lahir, itu menjadi seorang bayi, kemudian balita, anak-anak, remaja, kemudian pemuda, baru kemudian menjadi orang dewasa. Semakin bertambahnya usia seseorang, itu tidak menjamin ia memiliki yang namanya kedewasaan rohani. Jadi usia kita semakin bertambah tua, itu tidak menjamin di mana kita semakin hari semakin dewasa rohani. Orang bisa dikatakan
seseorang telah mencapai tahap dewasa rohani atau mengalami akil balik secara roh apabila ia tidak lagi hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kita lihat di dalam Roma 8 ayat 9-10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Firman Tuhan menegaskan bahwa jika seorang bukan milik Kristus, ia tidak berhak untuk menjadi ahli waris. Kita lihat di dalam Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris. Dan kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat celah. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Kembali lagi, kata akil balik tadi sudah dijelaskan di awal. Apa itu akil balik? Akil balik itu adalah seseorang yang sudah dewasa. Di dalam ayat ini, akil balik bukan secara harafiah dalam tanda kutip adalah kita tumbuh secara dewasa dari anak-anak ke dewasa, bukan. Tetapi di sini adalah mengenai kerohanian seseorang yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Orang yang sudah akil balik secara roh adalah orang yang meninggalkan segala perbuatan duniawinya. Kita lihat 1 Korintus 13 ayat 11b. Di situ dikatakan bahwa sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu dan hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Hanya orang yang sudah mengalami akil balik secara roh lah yang semakin dipercaya oleh Tuhan dalam segala hal, yang berhak juga menjadi ahli waris. Kita semua bukan hanya berdosa di dalam Adam, tetapi juga kita itu sudah seperti Adam. Kita semua gagal memberikan ketaatan yang sempurna dan bersifat pribadi kepada Allah. Apakah ini berarti bahwa kita hidup dalam keputusasaan dan tanpa harapan? Tentunya tidak. Meskipun hidup kita ini sudah dipenuhi dosa, tetapi kita harusnya tidak berputus asa. Jadi alur pemikiran Paulus dalam bagian ini tidak terlalu sulit untuk dipahami sebenarnya. Ia memulai dengan sebuah ilustrasi dari hukum warisan. Kembali lagi pada ayat 1 dan 2 tadi, Galatia 4 ayat 1 dan 2 ya. Paulus itu memberi sebuah ilustrasi dari hukum warisan pada zaman itu. Kemudian ayat 3-7 itu merupakan aplikasi detail daripada ilustrasi tersebut dalam konteks perjanjian penebusan. Bagian aplikasi ini menyinggung 3 poin penting yang saya catat. Ya, keadaan waktu di tengah Taurat itu ayat 3, penebusan Kristus yang menggantikan tugas dan hukuman kita dalam kaitan dengan Taurat itu ayat 4-5, dan karya Roh yang menjadikan kita anak-anak Allah itu adalah ayat 6-7. Ya. Di sini tapi kita bahas hanya ayat 1 sampai ayat 5 nanti. Frasa yang dimaksud adalah di ayat 1 jelas merujuk balik pada bagian sebelumnya yang menerangkan tentang perubahan atau transisi dari kehidupan di bawah penuntunan dan bimbingan Taurat, yaitu pada pasal sebelumnya, pasal ketiga ayat 22-25, bahwa seseorang itu hidup berdasarkan tuntunan dan bimbingan Taurat.
menuju kehidupan sebagai anak-anak Allah melalui iman kepada Tuhan Yesus, yaitu pada Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Nah, untuk menjelaskan poin ini, Paulus meminjam sebuah analogi dari hukum warisan kuno. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi seorang ahli waris, kalau saya catat di sini dalam bahasa aslinya itu adalah kleronomos, ya, itu ahli waris. Yang belum akil balik di sini adalah nepios. Tidak berbeda sedikit pun dari seorang hamba, yaitu doulos. Nah, kata nepios memiliki jangkauan arti yang cukup luas, dari bayi sampai seorang yang sebentar lagi dewasa. Usia spesifik dalam konteks ini tidaklah penting memang, karena yang ditekankan adalah belum mencapai kedewasaan penuh. Dalam kondisi seperti ini, yaitu kleronomos yang masih nepios dengan doulos tidak berbeda. Artinya bahwa ketika seseorang, ya, sebagai ahli waris, kalau dia masih nepios, ya, belum akil balik, dia tidak beda dengan budak. Nah, seperti itu dengan doulos. Nah, kalau di sini dikatakan ayat 1 kembali lagi, ya, supaya kita mengerti apa yang dimaksud di sini. Kembali lagi pada ayat yang pertama. Selama seorang ahli waris belum akil balik, jadi selama kleronomos yang belum nepios, yaitu akil balik, dia itu sama saja. Sesungguhnya ia adalah tidak berbeda dengan seorang hamba, yaitu hamba di sini adalah doulos. Jadi seseorang, walaupun saya ini ahli waris, tetapi ketika saya belum dewasa, belum dinyatakan dewasa, berarti saya tidak punya hak atas warisan saya. Atau kalau di sini dikatakan bahwa sebelum dia belum akil balik atau saya belum akil balik, saya itu sama status saya seperti hamba, seperti doulos. Karena apa? Karena belum mendapatkan warisan. Begitu kira-kira ayat di sini. Nah, kita perlu memperhatikan konteks untuk mengerti maksud Paulus di sini. Jelas ada perbedaan antara ahli waris dan budak. Harusnya beda, kan gitu. Tetapi mengapa Paulus berkata tidak berbeda sedikit pun? Coba kita baca sekali lagi ya. Di ayat baca di ayat 2 maksudnya. Tetapi ia berada di bawah perwalian. Nah, perwalian itu dalam bahasa aslinya adalah epitropos dan pengawasan. Nah, pengawasan dalam bahasa aslinya adalah oikonomos. Sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Seorang ahli waris yang masih kanak-kanak itu berbeda atau berada di bawah perwalian, berada di bawah epitropos dan pengawasan, yaitu oikonomos. Jadi nah, istilah epitropos itu merujuk pada seseorang atau beberapa orang yang diberi mandat dan otoritas untuk mendidik ahli waris. Nah, sedangkan epitropos itu mengajarkan berbagai macam hal dari moralitas, agama sampai keterampilan berperang pada waktu itu. Ia bertanggung jawab terhadap perkembangan ahli waris, biasanya sampai usia 14 tahun. Apabila ahli waris melakukan kesalahan, ia diberi wewenang untuk memberikan hukuman. Nah, seperti itu. Dalam konteks ini, Paulus mengatakan tidak ada perbedaan antara budak dan ahli waris yang anak-anak atau yang kanak-kanak. Karena mereka sama-sama diawasi dan diberi hukuman jika melakukan kesalahan. Jadi seorang hamba, doulos, itu juga ketika mereka melakukan kesalahan juga mendapat hukuman, dan dia juga harus diawasi perbuatannya, pekerjaan dia apakah sesuai dengan majikan. Nah, kata
ini Paulus adopsi atau Paulus ini juga bermaksud ketika seseorang yang belum akil balik itu sama statusnya seperti hamba, karena mereka juga masih anak-anak yang perlu pengawasan, yang diawasi. Ketika melakukan kesalahan, seorang anak-anak ini atau yang belum akil balik ini juga mendapat hukuman. Kira-kira seperti itu. Maka itu Paulus bilang nggak ada beda. Nah, istilah kedua di situ yaitu oikonomos. Nah, lebih tepat diterjemahkan dengan penata layanan. Ia bertugas mengurusi warisan yang nantinya dimiliki oleh ahli waris yang masih kanak-kanak itu. Ya, selama sang anak belum dewasa, biasanya sekitar usia 25 tahun ya, sang anak tidak diperbolehkan menggunakan warisan itu. Dalam hal ini ahli waris tidak berbeda dengan hamba. Walaupun dalam beberapa hukum kuno disebutkan perkiraan usia ini untuk kedewasaan, namun yang paling menentukan adalah penilaian ayahnya. Nah, tadi di ayat berikutnya adalah yang menilai nanti, yang menentukan adalah ayahnya. Dialah yang memiliki otoritas untuk menentukan. Itu ayat 2b tadi. Usia bukan jaminan seorang dikatakan mengalami dewasa. Oleh karena itu, bapaknya lah yang menentukan, yang punya otoritas menentukan. Oleh karena itu, dalam kedewasaan rohani kita pun sebenarnya bukan orang lain yang menentukan, Bapa kita yang menentukan bagaimana kedewasaan rohani kita. Apakah kita sudah dewasa rohani atau justru kita belum dewasa rohani? Nah, ayat 3 bagian A, demikian pula kita selama kita belum akil balik, ya, ini tertuju pada kita jemaat Tuhan, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Artinya bahwa ketika kita belum dewasa rohani, ternyata kita itu takluk kepada roh-roh dunia. Oleh karena itu, kita seringkali terjerumus dalam dosa. Ketika kita sering terjerumus dalam dosa, berarti kita belum dewasa. Berarti kita belum akil balik. Nah, itu yang tahu juga adalah jemaat Tuhan. Apakah sudah dewasa atau belum? Tolak ukur yang pertama, apakah saya masih seringkali mencobai yang namanya dosa? Apa yang dimaksud dengan selama kita belum akil balik? Jika kita tidak teliti ya memperhatikan konteks ini, kita mungkin berpikir bahwa Paulus sedang membicarakan tentang pertumbuhan rohani orang Kristen secara individu. Konteks mengarahkan kita untuk melihat Paulus sedang mengontraskan kehidupan di bawah pengawasan Taurat, yaitu dalam Galatia 3 ayat 22 sampai 25, itu pengawalan hukum Taurat. Hukum Taurat adalah penuntun, pengawasan atau penuntun, ya. Nanti bisa dibaca di rumah. Dan iman kepada Tuhan Yesus, yaitu dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 29 tadi. Sebelum diberi hak penuh sebagai anak dan ahli waris, orang-orang percaya berada dalam pengawasan Taurat sampai Kristus datang. Inilah yang dimaksud dengan belum akil balik di ayat ini. Jadi ketika kita belum mengenal Kristus, kita itu diawasi oleh hukum Taurat. Pengawas kita itu hukum Taurat. Penuntun kita adalah hukum Taurat. Kalau terjadi sampai hari ini, hukum Taurat itu sebagai penuntun kita, pengawas kita, mungkin kita satu pun tidak ada yang selamat. Karena apa? Seseorang yang tidak sesuai dengan hukum Taurat pasti binasa. Karena penuntun tolak ukurnya adalah hukum Taurat. Ayat 4 dan 5 kita coba lihat. Ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak.
Ini sudah jelas bahwa yang tadinya kita itu di bawah hukum Taurat, kemudian dikirimlah. Nah, di situ ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Ada yang diutus untuk apa? Menebus kita yang tadinya kita itu di bawah hukum Taurat. Nah, diangkat menjadi anak. Nah, kalau kita diangkat menjadi anak sekarang itu, kita semuanya sudah anak. Tapi bagaimana seorang anak itu bisa menerima warisan? Itu pertanyaannya. Saat ini Bapak Ibu sudah menjadi anak? Iya. Tapi masalahnya, sudah nggak kita berhak menerima warisan? Nah, ini Bapak Ibu yang selidiki dalam diri. Kita semua sudah anak? Iya, sudah anak. Tetapi, sudah nggak kita punya hak untuk menerima warisan? Bagaimana tadi standar untuk menerima warisan? Harus dewasa. Dewasa dalam hal ini adalah bukan dewasa secara usia, melainkan dewasa dalam hal ini adalah dewasa rohani. Apakah kerohanian kita sudah dewasa? Nah, yang tahu adalah Bapak Ibu dan Bapak kita. Nanti yang menentukan juga Bapak kita. Oh, si A ini sudah waktunya untuk terima warisan. Warisan kita bukan warisan seperti dunia, Bapak Ibu. Warisan kita adalah kita bersama-sama menerima anugerah nanti di surga. Jadi anak Allah bukan hanya mengambil hakikat manusia, ia pun takluk kepada Taurat. Di ayat 4 dikatakan, Paulus cukup berhati-hati untuk membedakan takluk di ayat 4 dan 3. Di ayat sebelumnya ada tambahan diperbudak, sedangkan di ayat 4 hanya berada di bawah. Hanya di bawah atau under. Seperti itu. Kristus takluk kepada Taurat bukan dalam arti kalah, tetapi ia meletakkan diri di bawah tuntutan Taurat. Dua kondisi di atas ini yang tadi sudah saya katakan, lahir dari seorang perempuan dan berada di bawah Taurat, memungkinkan Kristus untuk menebus kita dari Taurat di ayat 5a tadi. Penebusan di sini harus dipahami dalam konteks penggantian tanggung jawab dan terutama hukuman atas kita. Kristus menggenapi Taurat dengan jalan mentaati supaya tuntutannya itu ya, semua tuntunannya, di ayat Matius 5 ayat 17. Yang terutama kematian Kristus di kayu salib berarti Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena saudara dan saya, karena kita. Galatia 3 ayat 13, ia telah menjatuhkan hukuman atas kegagalan manusia dalam mentaati Taurat di dalam daging, yaitu di dalam diri anaknya yang lahir sebagai manusia dan mati di kayu salib. Roma 8 ayat 3 dan 4. Nah, jadi tujuan dari penebusan itu adalah pemberian status sebagai anak-anak Allah kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Itu kepada kita sesuai dengan ayat 5b. Saya bacakan sekalian ayat 5 ya, A dan B. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Supaya Bapak, Ibu, Saudara diterima menjadi anak. Nah, saat ini Bapak, Ibu, dan saya sudah menjadi anak. Pertanyaannya kembali adalah, apakah kita sudah punya hak untuk menerima warisan ini? Karena kita semua sudah ditebus, ya. Maka
Dan ayat 1 sampai 2 yang tadi, jika kita kembali pada ilustrasi ayat 1 ya dan 2 tadi, bahwa seseorang yang dikatakan dewasa adalah orang yang sudah mengalami akil balik, yaitu kedewasaan. Kedewasaan di sini adalah diartikan atau ditujukan oleh Paulus adalah kedewasaan rohani kita. Seperti itu. Ketaatan Kristus kepada Taurat dan hukum atau hukuman di kayu salib telah membebaskan kita dari masa belum akil balik itu, yang seharusnya kita adalah orang-orang yang belum layak disebut ahli waris, namun melalui iman kepada Kristus kita diperhitungkan sudah menjadi yang namanya ahli waris ya, dan berhak menjadi ahli waris. Tapi pertanyaannya, apakah warisan itu sudah boleh kita terima? Itu yang tahu adalah Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita sudah menjadi ahli waris. Bapak, Ibu, saya sudah menjadi ahli waris. Karena kita sudah ditebus, kita sudah dianggap anak. Tetapi untuk menerima bagian itu, untuk menerima warisan itu, kita harus akil balik. Kita harus dewasa rohani. Ini PR buat kita semuanya di sini ya, dan mendengarkan khotbah hari ini untuk sebagai perenungan, supaya bukan hanya kita itu ahli waris, tetapi kita menerima warisan itu. Bukan hanya kita itu sebagai anak, tetapi kita punya hak atas warisan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita renungkan bersama-sama supaya kita semuanya menjadi ahli waris yang punya hak atas warisan itu. Amin buat firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang singkat, buat firman-Mu Tuhan Yesus pada hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau tolong setiap kami untuk mengerti tentang firman-Mu ini. Supaya Tuhan Kau tolong kepada kami mengenai firman ini Tuhan Yesus. Biarlah kami menghargai pengorbanan Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus, ketika kami sudah menerima bahwa status kami itu adalah anak, oleh karena itu Tuhan Yesus, kami mau kerjakan hari demi hari supaya kami dewasa dalam rohani kami, sehingga suatu kelak Tuhan, Engkau akan mengatakan, hai anakku, engkau adalah punya hak untuk warisan itu. Jangan sampai ketika kita sudah diakui oleh Bapa kita sebagai anak, tetapi kita tidak menerima warisan itu. Oleh karena itu, marilah kita semuanya hari semakin hari dekat dengan Tuhan. Hari demi hari menjauhi yang namanya perbuatan-perbuatan dunia yang dapat menjauhkan kita juga daripada Tuhan, sehingga status anak itu hanya sekedar anak, tetapi tidak sampai kepada menerima warisan. Kau berkati setiap kami Tuhan, Kau berkati setiap pelayan di tempat ini. Biarlah setiap kata-kata yang terucap dari bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berkhotbah pada hari ini. Roh Kudus terus bekerja, memberikan pengertian pencerahan buat kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semuanya yang sudah terima berkat katakan amin. Kita bersyukur buat hari ini Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang sudah hadir pada hari ini, dan juga yang ada di rumah Tuhan Yesus. Kau memberkati semuanya. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami lakukan
Tuhan bekerja di dalamnya. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Kau jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan Kau jagai terus kesehatan kami Tuhan Yesus di masa-masa ini Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau ada dan selalu menolong kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Kau memberkati kami semuanya. Kau juga memberkati Tuhan gereja-Mu di tempat ini, Gereja GBI Bukit Sion. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan, itu menyukakan hati-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia, kiranya Tuhan turut campur tangan buat pemimpin-pemimpin kami, mulai daripada RT sampai kepada pemimpin bangsa kami, negara kami, yaitu Presiden Bapak Joko Widodo. Kau berkati setiap keputusan, setiap apa yang beliau ambil Tuhan Yesus, itu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu sebagai kerinduanmu untuk menerima anugerah dari Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau keluar masuk rumahmu, diberkatilah engkau dalam setiap usahamu, kemanapun kakimu melangkah Tuhan pasti selalu sertai. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan buat berhasil. Dan diberkatilah juga anak cucumu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan mengalir. Haleluya. Yang percaya katakan amin.